pagi Mbak. Selamat pagi Ibu, mungkin bisa duduk Oh dulu. ya, terima kasih. Iya, oke. Sebelumnya perkenalkan saya Sekar Ningrum, farmasis di apotek di sini. Sebelumnya kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu Ibu? Oh iya, saya mau cari obat diare Mbak buat anak saya. Baik, kalau boleh tahu untuk anak Ibu ini usianya berapa ya? Oh, si anak saya itu 14 bulan Mbak, 2 tahun ya. Baik, sebelumnya saya izin bertanya Ibu, apakah sebelum kesini Ibu sudah pergi ke dokter terlebih dahulu? Oh belum, saya langsung ke sini. Oke, baik. Kemudian untuk pengobatan selain obat-obatan dari mungkin obat-obatan sintetis, mungkin pengobatan herbal, apakah sudah ada pernah dilakukan? Oh belum ada juga Mbak. Oke. Langsung ke sini. Berarti langsung ke sini ya. Iya. Baik Ibu, mungkin bisa diberitahukan dari gejala yang timbul pada anak Ibu seperti apa? Iya. Jadi mulai kemarin itu BAB anak saya tuh encer banget gitu kan. Jadi sampai tadi sore itu dia udah 5 kali BAB-nya gitu. Oke. Jadi buat dia lemas Iya, sama oke. jadi demam dia gitu. Oh, jadi sampai demam juga ya? Sampai demam. Oke. Baik Ibu, saya izin bertanya lagi, apakah anak Ibu ini sebelumnya punya riwayat alergi atau mungkin baru-baru ini anak Ibu baru-baru aja kayak pernah mengkonsumsi apa gitu, mungkin dari makanannya atau minumannya gitu? Itu seperti apa? Oh, kalau untuk alergi makanan sama minuman sampai detik ini kayaknya nggak ada ya Mbak. Terus juga soalnya makanannya juga saya jaga kan karena makanan masih pendamping ASI gitu. Iya. Jadi saya benar-benar jaga gitu. Tapi 2 hari ini saya itu baru ganti susu formulanya. Baru ada ganti. Kira-kira itu ada pengaruh nggak ya Mbak? Gitu. Oke. Karena benar-benar habis 2 hari ganti Langsung. Gitu. Baik Ibu, kemudian saya ingin bertanya, apakah diare pada anak Ibu ini memang sudah pernah terjadi pada saat anak Ibu minum susu formula sebelumnya atau pada saat susu formulanya ini masih belum diganti gitu? Apakah ada menyebabkan reaksi yang sedemikian rupa? Dan kemudian alasan Ibu kenapa bisa sampai mengganti susu formulanya itu, alasannya kenapa? Apakah di bahan sebelumnya atau ada yang tidak cocok atau seperti apa? Oh, kalau yang untuk susu formulanya yang kemarin sebelum ganti itu aman-aman aja. Iya. Nah, alasan saya ganti juga itu karena saya kan taunya merek yang saya pakai ganti ini tuh mahal ya. Nah, kemarin itu kebetulan diskon. Jadi saya mau coba juga. Mana tahu biasanya kan saya maklum ya pikiran ibu-ibu kalau kira mahal itu Bagus, lebih lengkap, benar, lebih bagus benar, gitu. benar. Nah, jadi pas ngeliat oh ini kan kemarin mahal, oh ternyata diskon. Jadi saya beli. Nah, ternyata pas anak saya konsumsi malah diare ya, gini. malah kayak menimbulkan reaksi yang malah nggak cocok gitu. Baik, jadi mungkin seperti yang Ibu bilang ya, anak-anak ini kan bisa aja walaupun mungkin susu sebelumnya itu harganya lebih murah dibandingkan harga susu yang baru Ibu beli ini, karena kan kita memang mindsetnya kalau apa-apa yang mahal mungkin kualitasnya lebih baik. Benar. Nah, cuman kan respon fisiologis, respon tubuhnya si anak ini kan juga beda-beda gitu ya. Nah, jadi mungkin saya nggak bisa bilang kalau anak Ibu ini mungkin ada alergi atau semacamnya. Cuman kita ini kemungkinan ini baru kemungkinan saja bahwa ada bahan yang mungkin tidak cocok di susunya ini. Nah, jadi ya benar. Nah, jadi itu menimbulkan efek atau reaksi di pencernaan anak Ibu seperti diare dan semacamnya yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian jadi itu kita coba untuk menghindari bahan-bahan yang mengarah ke sana, yaitu ada bahan yang biasanya itu menimbulkan reaksi yang seperti Ibu bilang, itu namanya bahannya itu laktosa. Nah, jadi untuk kemungkinan kita coba dulu untuk menghindari yang mana laktosa ini biasanya berada di susu hewani, susu hewan kayak gitu. Nah, jadi kita coba dulu untuk menghindari anak Ibu untuk mengkonsumsi makanan, minuman atau susu dari bahan-bahan tersebut. Nah, kemudian apabila Ibu masih mau memberikan anak Ibu susu, kita coba untuk menggantinya dengan susu bebas laktosa begitu. Kemudian
kan tadi juga ibu bilang bahwa anak ibu ini masih mengkonsumsi makanan MPASI ya, pendamping ASI. Nah, jadi usahakan MPASI-nya itu gizinya seimbang, kemudian sertakan juga makanan tinggi kalsium seperti sayuran-sayuran hijau seperti brokoli, seperti bayam, kemudian ada juga tahu gitu. Kemudian ada juga kalau dari ikan itu yang tinggi kalsium itu ada salmon kayak gitu. Nah, kemudian pengganti itu bisa dijadikan untuk pengganti kalsium untuk sementara waktu kayak gitu. Cuman kan memang kalau dikonsumsi secara jangka panjang juga tidak apa-apa gitu loh. Kemudian apabila nantinya ibu ini masih mau gitu anak ibu mengkonsumsi susu formula gitu. Nah, sebaiknya dan sangat-sangat saya sarankan ibu pergi menemui dokter dan kemudian dokter bisa membantu gitu loh. Membantu untuk pemilihan susu formula yang tepat bagi kondisi anak ibu kayak gitu. Jadi nanti kan dokter kan bisa mendiagnosis kayak gitu kan ya, mendiagnosis keadaan anak ibu kemudian bisa dibantu dalam pembelian susu formulanya. Mungkin seperti itu. Oh gitu ya Mbak ya. Iya. Oke lah. Jadi terima kasih Mbak atas sarannya, nanti saya akan coba ikuti. Oke, mungkin nanti siapa tahu mungkin ibunya masih ada yang kurang jelas, nanti mungkin kita bisa tukaran kontak gitu kan. Siapa tahu ibunya bisa tanya-tanya lagi ke saya. Benar. Oke, baik Ibu. Nah, jadi untuk menurunkan gejala yang seperti Ibu bilang tadi kan, jadi gejalanya tadi tuh yang timbul tuh ada mungkin pas sewaktu buang air besar mungkin tinjanya itu agak lembek gitu, mungkin ke arah diare, kemudian juga anak ibu ada demamnya. Nah, jadi ini kalau dari saya bisa memberikan obat. Yang pertama itu untuk obat diarenya gitu. Untuk obat diarenya ini saya bakalan memberikan ibu namanya itu Lactobi. Lactobi ini lebih ke arah untuk suplemen gitu, suplemen untuk pencernaannya anak ibu, yang mana ini dia itu punya kelebihan gitu dalam pemberiannya, dalam rute pemberiannya. Nah, jadi bisa diberikan atau dicampurkan pada makanan atau minuman anak ibu. Nah, jadi dikonsumsinya ini itu bisa dicampurkan di susunya, di yogurtnya, ataupun es krimnya. Nah, yang perlu perhatian untuk pencampuran makanan atau minuman di Lactobi ini, hindari untuk makanan atau minuman yang mengandung soda dan yang bersuhu panas. Begitu. Kemudian dia ini dikonsumsinya untuk anak ibu usianya 2 tahun kan, 2 tahun itu 3 saset dalam sehari atau 3 kali sehari, yang mana itu 8 jam sekali kayak gitu. Nah, kemudian yang obat kedua ini yang perlu diobati itu kan demamnya. Nah, nantinya apabila nanti anak ibu masih demam tinggi kayak gitu, ini nanti saya akan berikan ibu paracetamol sirup. Nah, paracetamol sirupnya ini nanti diberikan pada saat demam. Pada saat demam ini nanti ibu boleh berikan sebanyak 3-4 kali sehari, yaitu sebanyak 8-6 jam sekali gitu. Jika dirasa kalau anak ibu ini suhu tubuhnya masih tinggi kayak gitu. Kemudian untuk dosisnya itu sebanyak 5 mili atau ini 1 sendok teh. Ya, 1 sendok teh. Nah, tapi saran saya apabila dalam waktu dekat gitu ya, anak ibu ini masih mengalami diare, kemudian panasnya belum turun. Nah, itu saya sangat-sangat sarankan bahwa ibu harus segera ke dokter agar bisa ditindaklanjuti oleh dokter. Seperti itu. Oke Mbak, makasih. Jadi saya akan ikutilah sesuai arahannya Mbak, takaran obatnya gitu. Tapi kalau misalnya sampai besok masih diare, jadi saya harus langsung bawa ke dokter ya, untuk tindakan lebih lanjut ya. Okay. Jadi disegerakan aja gitu kalau memang kondisinya pada besok hari masih belum membaik gitu. Karena takutnya kan kita kalau anak-anak kecil itu dehidrasi, kemudian dia demam gitu, itu kan juga kita hindarilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Mungkin kalau dari saya penjelasannya seperti tadi aja. Mungkin kalau dari ibu ada hal yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan gitu. Tidak ada sih Mbak, sampai detik ini ya. Saya paham semua gitu karena Mbak jelasinnya jelas banget. Oke, terima kasih jika seperti itu. Kemudian
karena ibunya tadi bilang seperti itu, apakah boleh ibu jika saya minta tolong untuk ibu menjelaskan poin-poin gitu, poin-poin penting yang bisa ibu ambil dari penjelasan saya tadi. Pelan-pelan aja nggak apa-apa, nanti biar saya sambil mungkin koreksi atau sambil saya tuntun juga gitu. Oke. Bisa Mbak saya jelasin lagi poin-poin penting yang saya tangkap tadi itu ya. Diare yang disebabkan anak saya ini, yang terjadi pada anak saya itu karena mungkin bisa disebabkan karena susu formulanya yang baru saya ganti gitu. Dan juga kemudian untuk penyembuhannya itu Mbak tadi juga sarankan untuk menghindari bahan-bahan yang mengandung laktosa. Iya, Ya, benar. yang ada di susu hewan kan Iya, ya, biasanya itu ada di susu hewan. Terus juga kemudian untuk makanan pendamping ASI-nya Mbak juga tadi bilang kalau misalnya harus dikasih lebih lagi untuk di kalsiumnya kan. Kemudian untuk yang jadi untuk diarenya itu Mbak tadi kasih obat Lactobi ya. Iya, Lactobi, dan itu bisa dicampur di makanan atau minumannya juga, tapi jangan di minuman bersoda sama makanan atau minuman yang bersuhu panas. Sama tadi tiap 3 kali sehari kan yang Lactobi. Kemudian untuk demamnya itu paracetamol sirup. Dia itu untuk penurun demamnya ya. Kemudian 3-4 kali sehari juga, atau 6-8 jam gitu. Kemudian ternyata kalau misalnya sampai besok masih terus diare dan demam, Mbak tadi juga menyarankan kalau misalnya harus langsung dibawa ke dokter. Oke. Mungkin ada beberapa tambahan mungkin ya yang perlu saya konfirmasi ke ibu lagi. Jadi kalau 3 kali sehari itu berarti artinya 8 jam sekali. Kemudian untuk 4 kali sehari itu 6 jam. 6 jam sampai per 8 6 jam gitu, 6 jam sekali. Kemudian kalau untuk parastamolnya ini dosisnya itu ibu 1 sendok teh ya. Benar, 1 sendok teh atau 5 mili seperti itu. Mungkin itu aja yang saya tambahkan gitu dari penjelasan ibu. Dan yang lainnya saya kira sudah sangat ibu sudah cukup jelas gitu dari penjelasan saya maupun konfirmasi atau verifikasi dari ibu begitu. Baik, terima kasih ya Mbak. Baik ibu, karena verifikasi dari ibu juga sangat-sangat sudah jelas gitu kan ya, sudah cukup jelas. Jadi ini saya berikan obatnya. Ini ada obat paracetamol sirupnya, mungkin bisa ibu berikan ke anak ibu seperti penjelasan saya tadi. Kemudian di sini ada obat Lactobinya. Nah, Lactobinya ini ibu berikan juga kepada anak ibu gitu. Dan untuk pembayarannya mungkin ibu bisa langsung bawa saja ke kasir gitu. Baik. Terima kasih Mbak sebelumnya untuk penjelasannya yang sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih banyak. Baik ibu, semoga lekas sembuh anaknya ibu. Terima kasih ya Mbak. Oke, terima